menyaksikan Gaya Hidup Masa Depan, Cicil Masa Depan Mapan dari sekarang. Dan tentunya kita masih bersama-sama ada di studio Metro Manulai. Kita masih membahas seputar rumah pertama. Tadi kita sudah mengetahui nih kalau untuk mendapatkan KPR seperti apa yang harus kita perhatikan. Tapi tadi seperti aku bilang ke kamu, Bay. Apa itu? Ya Ramon juga nih, ada hal penting juga yang harus kita perhatikan, yang harus kita siapkan di saat kita sedang mengajukan KPR dan persiapkan rumah pertama kita. Uangnya kan? Itu iya. Benar kan? Apa yang kita harus persiapkan? Kita akan langsung mengundang tamu kita yang berikutnya, Bapak Norman Tetelepta, Head of Business Development and Credit Life, Manulife Indonesia. Halo Pak, kabar Bayu. Baik. Apa kabar Pak Norman? Halo Pak. Silakan duduk Pak. Pak, ini tadi kalau kata Bayu, kita kan tadi sebenarnya udah dapat pencerahan nih dari Pak Jeking nih, bahwa yang diperlukan di saat kita mau KPR, iya biasanya kan kita udah fokus ke situ tuh Pak sebagai calon debitur. Bagaimana caranya supaya KPR turun? Nah, tadi Angie bilang ada yang lebih penting. Menurut saya ya uangnya. Iya betul. Tapi ada lagi yang lebih penting harus kita pikirin ya. Faktor resiko mungkin ya Pak ya. Betul. Jadi sebenarnya banyak yang mesti dipikirkan pada waktu kita mau memiliki rumah pertama. Selain tadi yang uang tadi, ya, paling tidak kita mesti mengerti bahwa rumah yang pertama yang kita memiliki ini harus benar-benar terlindungi. Ya, jangan sampai nanti baru kita cicil pertama terbakar habis. Ya kan? Atau mungkin yang paling sering terjadi adalah kalau sampai terjadi sesuatu dengan kita yang mendanai, yang mencicil tadi. Sehingga kalau sampai terjadi apa-apa, kasihan keluarga kita, misalnya istri kita atau anak-anak kita, memang banyak yang mesti dipertimbangkan. Salah satunya yang paling penting adalah kita harus juga memproteksi aset kita. Betul. Jadi pemerintah sebenarnya sudah banyak mengarahkan kepada semua nasabah, ya debitur, kalau mau mengambil cicilan, lebih baik diproteksi. Makanya ada peraturan-peraturan pemerintah, mau di PMK, mau juga di SEBI, mengeluarkan aturan-aturan agar pada waktu nasabah datang ke bank mengajukan KPR, jangan lupa ada proteksi juga yang harus dia beli. Tapi ini menarik sekali ya Pak Norman ya, kesadaran masyarakat sendiri sebenarnya mereka sudah tahu nggak sih Pak, udah paham nggak sih bahwa di saat kita memang ingin ber-KPR nih, ya kan ingin memiliki rumah pertama gitu ya. Selain tadi uang yang memang harus kita miliki, ya tadi kayak kita harus memproteksi diri kita atau memproteksi aset kita. Karena kadang-kadang gini, ya udah diri kita aja. Jadi nanti kalau sampai ada apa-apa kan nanti yang ada nih yang cover, tapi nggak memproteksi asetnya. Memang dua-duanya tuh harus ya Pak ya? Iya, jadi begini. Jadi pada waktu seseorang datang ke bank untuk memohon untuk ada pengajuan asuransi kredit, misalnya kredit rumah misalnya, maka biasanya pihak bank juga menawarkan paling tidak ada dua proteksi. Yang pertama adalah asuransi kebakaran untuk rumahnya atau yang terkait dengan kerugian. Yang kedua adalah asuransi jiwanya. Si debiturnya Pak? Iya, si debiturnya ditawarkan. Dan memang masing-masing punya preminya. Nah itu preminya gimana Pak? Nah gitu, jadi ntar ngeberatkan atau ribet atau enggak negosiasi? iya, jadi sebenarnya untuk perlindungan asuransi kerugian yang terkait dengan kebakaran dan juga asuransi jiwa, itu sebenarnya sudah disiapkan khusus, didesain khusus untuk KPR. Jadi perlindungannya menurun sesuai dengan installment daripada pinjaman tersebut. Jadi pada waktu terjadi sesuatu dengan si debitur misalnya, contoh misalnya meninggal dunia atau mungkin cacat tetap total sehingga dia nggak bisa membiayai lagi, maka outstanding atau sisa pinjaman itu akan ditutupi oleh perusahaan asuransi. Sehingga rumah itu tetap menjadi milik dari keluarga atau ahli waris. Nah itu salah satu proteksinya. Atau kalau terjadi kebakaran pun sama. Ya, kalau terjadi kebakaran maka asuransi kerugian yang akan masuk untuk mengganti apa yang sudah diasuransikan. Ya, itu dia. Penting sini. Jadi emang dari sekarang ya kalau punya rumah impian, pengen pertama kali punya rumah, ya harus dipikirin juga faktor-faktor seperti ini. Benar-benar. Iya kan? Kita melihat juga tadi dari faktor usia juga ya. Betul. Jangan kelamaan nanti keburu tua. Untung aku masih muda sih. Iya kelihatan kok. Mudah banget. Aku boleh tarik kesimpulan nggak dari obrolan kali ini? Boleh tarik Bang. Boleh ya, kita tarik ya biar saja. Jadi kesimpulan dari obrolan kita hari ini, KPR itu bisa membantu kita untuk mewujudkan rumah pertama kita, rumah impian kita. Tapi harus ada diperhatikan nih. Yang pertama, jangan lupa perhatikan dulu bank atau institusi keuangannya bagaimana nih suku bunganya, kompetitif nggak, ya kan? Dan gitu juga jangan lupa Kalau juga.
KPR sama Bang Bayu boleh nggak? Aduh jangan sama bang saya. Abang Bang Bayu mah nggak bisa dicairin lama. Udah gitu juga jangan lupa untuk memproteksi si aset yang kita mau punya, yaitu rumah yang mau kita beli, supaya jangan sampai nanti baru kita beli kebakaran habis. Dan yang si debitur juga harus punya asuransi jiwa dong, Iya. biar terproteksi. Jadi cicilannya kelar, ya rumah juga tetap bisa jadi milik kita gitu ya Pak. Betul sekali. Setuju banget ya. Rama juga pasti setuju ya. Dan juga semakin jelas juga ya. Jelas nih, Pak. Iya. Pak Norman terima kasih banyak atas waktunya sudah mampir di sini. Rama juga terima kasih. Sukses buat semua kegiatannya ya Ramon ya. Lagi di film baru ya? Nggak, belum. Oh, oke. Jalan-jalan Coming aja soon. lah. Ya, Coming soon, bro. Ini enaknya jalan-jalan terus loh dia. Iya keliling mulu deh. Iya. Suka Ntar ngajak deh Pak Norman sama Pak Jeki kan. Hunting tanah, Oh hunting bener. rumah. Aku juga sering keliling loh. Keliling komplek. Nggak pernah ketemu sama dia. Itu jogging namanya Bu. Beda. Tapi waktu kita juga pamit dari hadapan Anda, tapi tunggu dulu. Kita ingin mengajak Anda nih untuk berbagi cerita sama kita di sini. Kita kan pengen tahu, mungkin Anda juga punya pengalaman nih di saat Anda mewujudkan rumah pertama Anda. Dari mungkin KPR-nya dan juga tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Norman mengenai asuransi jiwa maupun asuransi dari bangunan atau rumah pertama Anda. Wah itu dramanya banyak tuh. Pasti. Ada cerita ini, cerita Rumah itu. pertama gitu loh. Nah itu dia. Kalau Iya punya kan? cerita bisa dikasih kemana? Kirimnya kemana? Surat. Ah jangan dong. Nggak perlu repot-repot. Anda langsung aja mention di Twitter kita @manulife_id. Sekali lagi manulife_id. Jangan lupa hashtagnya adalah GHMD. Atau kalau misalnya ngetik males, aku maunya cerita aja. Ceritanya kepanjangan nih kalau diketik. Panjang ceritanya saya loh. Pengen Iya ngomong kan? aja nih. Iya, aku punya cerita tuh sekitar ya 2 hari lah. Jangan lama banget. Gak apa-apa juga. Anda boleh cerita, Anda kirimkan video Anda, dan jangan lupa linknya di-share ke Twitter kita @manulife_id dengan hashtagnya GHMD. Minggu depan kita akan ketemu lagi, tentunya kita juga akan membahas topik-topik yang tidak kalah menarik dengan yang telah kita bahas hari ini. Betul. Penonton yang ada di studio terima kasih, dan juga tentunya terima kasih untuk Anda pemirsa yang ada di rumah. Ketemu lagi minggu depan tentunya di Gaya Hidup Masa Depan, Cicil Masa Depan Mapan dari sekarang. Dipersembahkan oleh